Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Oke, halo guys. Halo. Kita dari KSR PMI Universitas Trunojoyo Trunojoyo. Madura. Oke, di sini kita akan nemenin kalian 10 sampai 20 menit ke depan. Kita mau bahas-bahas tentang apa, Kak? Kita akan membahas masa depan. Masa depan. Maksudnya masa depan KSR. Oke, sebelum kita mau bahas-bahas tentang masa depannya KSR nih, kita mau kenalan dulu ya, karena aku pernah denger nih pepatah tak kenal maka tak Cinta. tak sayang. Oke, kenalin dulu ya. Perkenalkan, namaku Lailatul Fatimah, biasa dipanggil Laila. Halo Kak Laila. Halo semuanya. Asalku dari Jepara dan dari Jepara. So pasti ya aku mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Lumayan jauh ya Kak ya. Jauh dong, jauh banget, sebelah jauh. Saya juga dari perbatasan Kak. Dari mana tuh? Perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Kok di tengah-tengah? Iya, aku milihnya di tengah. Gitu. Oke, lanjut. Aku semester 4 ya guys, semester 4 dan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Sebagai SD, calon ibu ini, calon ibu dari anak-anak kecil maksudnya. Gimana mau nyalon nggak? Masih memantaskan diri. Masih memantaskan diri. Nah tadi kan ada yang ngomong nih ya, ada yang nyaut-nyaut. Kita juga kenalan nih. Ini rekannya aku nih yang bakal nemenin kita di perbincangan podcast kali ini. Yuk kenalan dulu nih. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Vicky dan Saputra. Oke. Biasa dipanggil Vicky. Kak Vicky, halo Kak Vicky. Saya asli dari Tuban, Jawa Timur. Tuban, Jawa Timur. Perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah aja yuk. Ya. Khasnya apa nih Kak di Tuban? Kalau dari Tuban itu banyak khasnya. Ada legen, ada siwalan. Dan Tuban ini biasanya dijuluki Tuban Bumi Wali. Gitu. Ngomong-ngomong nih, kakak kan juga pasti mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura ya, Iya, pasti benar. ya. Prodi apa nih Kak? Kalau saya prodi ekonomi syariah. Ekonomi syariah guys, sangat ahli sekali. Assalamualaikum Aki Ukti. Waalaikumsalam. Aduh. Semester berapa Kak? Saya sama Kak, semester 4. Semester 4 sama guys, kita seangkatan nih. Seangkatan. Kebetulan seangkatan juga, satu UKM juga ya Kak ya, di Ya, KSR. alhamdulillah. Tercinta. Akhirnya bisa kenal ya. Yes. Kira-kira di KSR. Asalnya jadi nggak tahu siapa-siapa, kenal banyak orang. Sekarang nih, daripada nanti perbincangannya semakin melebar, kita mau langsung masuk ke topiknya nih, yang mau kita omongin di podcast kali ini. Sekarang aku mau tanya nih, yang pertama, apa sih itu KSR? Kita kan tadi ngomong KSR. Kita kan nggak tahu ya, kepanjangan KSR tuh apa sih? Ayo, apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Ayo, siapa nih yang tahu nih? Kalau kepanjangan KSR itu Kop Sukarela. Dari tiga kata, dari tiga huruf KSR. K Korp, S suka, R rela. Jadi Rela Korp berkorban. Rela berkorban untuk orang banyak. Nah KSR ini termasuk bawahan dari itu ya, PMI ya? Iya, KSR ini dibawa naungan dari Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia guys. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan KSR, jadi ini ada hubungannya dengan PMR. Nah, dan PMR ini ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Yang pertama PMR mula, yang di SD, dan yang kedua ada PMR yang ada di SMP. Disebut PMR apa Kak? PMR Media. Nah benar. Dan yang ketiga ada Di SMA. PMR di SMA. Disebut apa Kak? Wira. Ya, jangan sama kebalik ya teman-teman. Iya. Soalnya kebanyakan dari anggota KSR pun ada yang suka kebalik kalau nyebut antara PMR Wira sama PMR Madya. Apalagi dengan masyarakat umum. Jadi yang benar apa Kak? Biar nggak kebalik lagi Kak. Kalau yang benar, yang di SMP itu ada PMR Madya. Kalau yang di SMA itu ada PMR Wira. Berarti selama ini persepsiku salah ya. Aku kira dari jenjang SD sampai SMA itu sama-sama namanya PMR gitu. Nggak ada yang sebutan namanya ada PMR Mula, Madya sama Wira ternyata. Jadi kita itu berangkat dari kesalahan Kak. Kalau kita salah dan akhirnya ada yang membenarkan, ya alhamdulillah seperti itu. Betul banget. Nah, terus kalau udah di universitas berarti sudah beda lagi namanya ya Kak? Iya, beda lagi namanya. Namanya KSR. Jadi KSR seperti itu. Sebenarnya KSR ini tempatnya nggak hanya di universitas. Oke, iya tah? Iya. Wow, di mana tuh? Ada di markas cabang di kabupaten, di PMI kabupaten ya. Ada, terus ada di universitas di kayak kita ini, ada di universitas. Habis itu ada di instansi atau perusahaan Kak. Dan yang terakhir ada di lingkungan masyarakat umum. Wow. Nah,
Jadi kalau teman-teman mau jadi ikut gabung di KSR, persyaratan yang mendasar itu harus batas usianya minimal 18 tahun, Kak. Minimal Seperti itu. 18 tahun nih Iya. guys kalau mau ikut KSR. Berarti ada batasan-batasan Iya, ada sendiri ya. batasannya. Oke. Makanya disebut KSR. Gitu. Oke, sekarang tadi sudah bahas tentang apa itu KSR, terus ada cabang-cabangnya juga. Sekarang aku mau tanya nih, kira-kira nih ya, sejak kapan nih Kak Vicky kenal sama KSR? Ayo Kak. Nah, sebenarnya aku kenal dengan KSR itu masih baru sih, Kak. Masih baru. Jadi saya masih butuh mengeksplor apa itu KSR Oh, dan yes. butuh belajar lagi terkait KSR. Jadi aku kenal KSR itu pada awal menjadi mahasiswa baru. Maba ya. Saya angkatan 2019 Ya, sebelum sama. adanya corona. Oh iya, sebelum ada Nah, corona di masih situ offline semua. pada saat itu ada Expo Kampus. Jadi setiap unit kegiatan mahasiswa UKM yang ada di Universitas Sriwijaya Madura ini mempresentasikan kelebihannya dan sesuai dengan bidangnya di depan mahasiswa baru gitu. Wow. Akhirnya saya tahu dari KSR dari situ, habis Betul. itu membuka stand. KSR membuka stand, membuka pendaftaran. Akhirnya saya tanya-tanya, sharing-sharing di situ KSR itu apa, dan akhirnya kok lebih nyaman gitu. Akhirnya gabung dengan KSR ya. Terus berarti pertama kali lihat KSR tuh berarti di itu ya? di kampus. Di kampus pas Iya. ada expo Pas itu. ada Expo Kampus, Expo kampus pas saat yang ospek. UKM. Oke. Nah, terus kalau aku pertama kali lihat KSR itu pas waktu ada kegiatan AJP nih Kak. Nah, pas waktu Apa kita itu, Kak, AJP, Kak? AJP itu apa sih? Nah, ada istilah lain nih, AJP itu ajang jumpa prestasi. Oh, itu ya salah kan? satu program kerjanya KSR UTN Wow, ya. iya itu salah satu program kerja Terbesar, terbesar ya yes, ya. terbesar. Wow, keren banget nih KSR bikin program kerja terbesar ajang jumpa prestasi Prestasi. nih untuk Nah, tingkat apa jadi? Kalau di AJP? Madia sama Wira, Kak, di SMP Madia sama sama SMA. Wira. Nah, dari itu tadi tuh aku jadi tertarik untuk ikut KSR karena kayak keren banget gitu kan, acaranya Iya, besar banget gitu Kak. bener, Kak. Jadi dengar-dengar dari kakak tingkat kita yang sudah Mengikuti tahu AJP mengikuti ya. KSR, Betul. sudah terlebih dahulu gabung KSR, AJP ini mengadopsi dari Jumbaran Nasionalnya PMI. Wow, gitu, Kak. keren banget. Keren. Berarti besar banget nih dan acaranya gitu tuh berhari-hari guys dan dari situ aku benar-benar tertarik untuk wow, ternyata KSR tuh sehebat itu dari yang dulu mungkin pas waktu ospek itu kan mereka juga terjun langsung sebagai tim kesehatan ya. Nah, itu dari situ terus ditambah lagi aku lihat AJP, wow, tambah keren banget dan dari situ aku jadi kayak ingin ikut bergabung di sana kayak kita bisa terjun langsung nih gimana sih sebenarnya yang dilakukan mereka itu sampai sekeren itu gitu kan. Betul ya Kak ya? Iya, benar, Kak. Oke. Itu. Dan sekarang dari pertama kali lihat terus sampai jatuh cinta banget, sampai klop, sampai ngeklik banget nih. Apa sih yang memotivasi ingin ikut KSR selain dari lihat kegiatannya atau dari tim kesehatannya yang gigih semua nih sebagai volunteer? Yang pertama sebenarnya yang memotivasi sebenarnya dari diri saya sendiri yang pertama ya. Dari diri saya pada saat itu saya masih kecil punya cita-cita menjadi seorang dokter. Dokter guys. Dokter. Pada saat SD masih ada niatan dari cita-cita itu. Pada saat SMP masih juga ada niatan cita-cita menjadi dokter ya. Terus pada saat SMA sebenarnya awal-awal pendaftaran SMA masih ada sebenarnya. Cuma saya daftarnya di IPA, masuknya di IPS gitu. Akhirnya salah jalur, nggak bisa berbelok kan. Jadi udah nggak bisa menjadi dokter lagi gitu. Akhirnya saya gabung di PMR di SMA biar bidang di kesehatan itu dari tetap saya bisa gitu ya. Tetap ada, tetap terasa gitu. Akhirnya saya gabung di PMR gitu. Akhirnya di PMR pun saya terkendala dengan jarak rumah saya dengan sekolah itu agak jauh. Rumah saya di pedesaan, sekolah saya di perkotaan. Jadi kalau ada latihan rutin saya nggak bisa gabung gitu. Akhirnya di kelas 2 dan kelas 3 SMA saya meretel nggak gabung di PMR. Udah nggak ikut lagi ya, berhenti di jalan. Di UNIF kebetulan saya tahu kalau di UNIF juga ada
KSR, akhirnya Iya, saya betul, gabung gitu. Itu berarti ikut ikut PMR-nya berarti cuma kelas 1 aja ya? Iya, kelas 1 SMA, Kak. Habis itu keluar. Kira-kira Kakak sekolah di mana sih, Kak? Katanya kok jauh banget tuh. Oh, saya sekolahnya di Madrasah Alia Negeri 1 Tuban. Wow, mungkin Salah satu sekolahan favorit yang ada di wow. Tuban. Mungkin ada yang pendengarnya yang dari Masa Tutuban nih, ada kelasnya nih. Halo. Dan kalian tahu nggak guys, sebenarnya nih yang sedang bincang-bincang sama saya itu Komandan KSR PMI Unit Universitas Surabaya Madura. Tepuk tangan dulu. Jadi saya dari tadi deg-degan banget nih dapat kesempatan untuk bisa berbincang-bincang dan sharing mengenai tentang apa itu KSR sama komandannya langsung. Iya, alhamdulillah pada periode ini saya diamanai menjadi komandan. Selamat dan selamat, semoga amanah ya dan ya kedepannya KSR lebih baik lagi. Amin. Oke, sekarang dari tadi kita coba ngomongin tentang KSR, terus motivasinya, terus pertama kali lihat sampai jatuh cinta. Nah, caranya untuk bisa masuk dan gabung menjadi relawan KSR tuh gimana sih? Nah, untuk menjadi relawan dari KSR, kalau secara umum ya, secara luas nggak secara yang ada di unitnya kita. Iya. Yang pertama itu kalau alur perekrutan KSR, yang pertama ada sosialisasi. Nah, terus yang kedua ada pendaftaran, yang ketiga ada seleksi, habis itu ada praktisar, habis itu pengumuman hasil seleksi. Nah, sekarang kita bahas yang ada di unit kita aja. Betul, yang ada di kampus kita. Jadi yang pertama sosialisasi ya. Sosialisasi kita dari KSR UTM ini biasanya di saat ada ospek. Oh, berarti yang tadi ya yang ada expo. Nah, kita sosialisasi di situ, membuat pamflet, poster, dan lain-lain. Nah, habis itu setelah sosialisasi kita melakukan open recruitment. Calon ada anggota muda juga guys. Ya, pendaftaran. Nah, nanti calon anggota muda ini mengisi formulir dan di situ biasanya ada beberapa persyaratan. Betul. Dan setelah mengisi formulir pendaftaran, habis itu diseleksi. Nah, di seleksi ini ada interview, wawancara. Jadi kita bisa tahu track recordnya anak-anak calon anggota muda ini dan kita juga bisa tahu seberapa inginkah dari calon anggota muda itu ikut, seberapa niat gitu. Betul. Jadi kita tahu dari seleksi di situ. Nah, habis itu ada pradiksar gitu. Pradiksar biasanya ada ada orientasi sama ada tiga dasar yang 120 jam itu. Wow, 120 jam berarti untuk menjadi volunteer memang tidak main-main ya Kak ya alurnya ya. Sangat panjang banget tuh. Sangat panjang banget dan penuh dengan materi-materi yang dasar untuk KSR sendiri. 120 jam. Itu kalau buka usaha tuh udah buka cabang 10. Jadi benar-benar kita dilatih untuk bisa menjadi seorang relawan yang standar, sesuai dengan standar PMI. Benar profesional banget ya. Karena kita tuh nolongnya nggak main-main guys. Kita langsung nolong manusia gitu. Bukan cuma sekedar tolong-tolong aja, beneran ini. Jadi kita langsung terjun langsung untuk gimana caranya untuk melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Tadi kan sempat dibahas tentang ada diklat dasar ya Kak ya? Iya, diklat dasar. Itu di dalam diklat itu yang dipelajari apa aja sih Kak? Nah, itu ada beberapa materi yang dipelajari. Nah, sebenarnya materi-materi dasar sih. Yang pertama ada gerakan dana PI. Apa itu? Nah, jadi gerakan dana PI ini, kalau gerakan itu gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Nah, kalau PI ini kayak sejarahnya gitu ya? Kalau PI ini hukum perikemanusiaan internasional, seperti itu. Nah, setelah ada gerakan dana PI ada yang namanya organisasi PMI. Nah, habis itu ada kepemimpinan, ada PP atau pertolongan pertama. Terus ada PK atau perawatan keluarga. Nah, terus ada kerja atau kesehatan remaja, seperti itu. Nah, terus ada manajemen penanggulangan bencana, ada asesmen, ada pengantar community based, terus ada DU atau dapur umum. Ada DU juga ya? Yang suka masak ini. Masak guys, ternyata di KSR juga ada masak-masak loh. Tapi masaknya ini nggak hanya masak-masak biasa, tapi ada teori dan prakteknya biasanya. Keren banget. Setelah itu ada penampungan sementara. Terus ada logistik dan distribusi. Ada TMS atau Restoring Family Link atau RFL. Terus Water and Sanitation atau WATSAN, simulasi sama yang terakhir simulasi, seperti itu. Itu yang puncaknya ya. Ternyata banyak banget selama 120 jam itu kita juga mendapat ilmu yang sebanyak itu ya. Iya, benar. Jadi di samping teori juga secara praktek langsung. Nah, itu yang disebut dengan KSR dasar. Nah, ada satu lagi nih Kak, KSR spesialisasi namanya. Apa itu? Nah, KSR spesialisasi ini nanti dari anggota KSR itu
memilih di Mm-mm. bidangnya, Wow, dan milihnya ini maksimal 2 Kak. Jadi maksimal 2. nggak boleh lebih. Berarti Jadi kita benar-benar uh, terfokus ya? kita benar-benar terfokus ke itu, yang terus yang disebut spesialisasi itu. Wow, Seperti berarti itu. ada tingkatannya juga nih. Semisal saya Heeh. memilih dengan pertemuan pertama Mm-mm. sama perawatan keluarga misalnya. Mm-mm. Jadi maksimal itu spesialisasi Sinya. saya di situ. Oke, berarti nanti akan terfokus di situ aja untuk mempelajari bener. selanjutnya. Oke, pas waktu diklat nih, pas dulu aku waktu diklat tuh yang paling seneng banget itu pas materi PP, pertolongan pertama. Pertama Kak. Iya, Kenapa tuh Kak? Karena kita benar-benar kayak diajarin untuk, hai lo kalian nih kok semisal pada posisi ini dan lihat ada korban, semisal spesifiknya korban ini itu, pertolongan pertamanya tuh harus pakai ini gitu. Jadi kayak kita tuh nggak sembarangan guys, ternyata ngasih pertolongan cuman meskipun sama-sama lecet, tapi kalau beda kondisi itu udah beda pertolongan. Nih di KSR nih baru tahu aku. Kalau dulu keren. itu aku pikir sama aja gitu kan ya. Ternyata sudah beda, cara penanganannya juga beda, pengobatannya juga beda. Untuk Kak Vicky sendiri nih, yang paling disukai nih pas waktu diklat materi apa nih Kak? Kalau aku dari materi kesejahteraan remaja. Wow. Nah, kita kan pada saat itu awal kita menjadi anggota muda, calon anggota muda pas saat mengikuti diklat, kan kita masih rata-rata masih berumur 18 tahun ya. Oke, masih labil ya. Masih labil, masih peralihan lah dari remaja ke dewasa gitu kan. Jadi di kesehatan remaja itu ada sub materinya HIV/AIDS gitu Kak. Jadi mengapa kok suka HIV/AIDS? Karena tertantang gitu. Karena kebanyakan di lingkungan yang agak kurang bersih gitu kan biasanya terjadi Kak HIV/AIDS di situ. Ternyata HIV/AIDS ini bisa terjadi di laki-laki ataupun perempuan. Karena gitu. Jadi kita bisa kurangnya lebih edukasi berhati-hati, juga ya. Mungkin kurang edukasi gitu ke mereka. Oke, itu tadi penjelasan dari Kak Vicky juga ya yang suka materinya pas waktu diklat. Nah sekarang Kak, tadi aku dengar juga Kak bilang simulasi nih. Ya, simulasi. Ya, rentetan diklatnya. Itu kegiatannya ngapain nih Kak? Oke, kalau simulasi ya biasanya kita setelah mengikuti rentetan materi yang dari awal sampai akhir, nah habis itu kita melakukan simulasi Kak. Nah simulasi ini biasanya simulasi bencana, seperti ada bencana banjir ataupun gempa seperti itu. Jadi seluruh personel nanti dibagi, ada yang tim PP, ada yang tim asesmen, ada yang tim DU, dan ada yang tim shelter gitu. Dan biasanya kita kalau simulasi tahun 2019 kita melibatkan langsung ambulan Kak. Wow, jadi keren. kayak seperti beneran gitu simulasinya. Bener-bener terjadi gitu. di situ, berarti semua punya job masing-masing. Semua punya job masing-masing. Oke, thank you Kak Vicky. Dari semua pejabaran dan juga sharing tentang apa itu KSR, terus dari sampai pertama kali di mana lihat KSR, terus kemudian alurnya dan sampai pelaksanaan seleksi untuk menjadi seorang relawan yang benar-benar dia seorang relawan, kita dapat ambil kesimpulan nih dari semua perbincangan tadi bahwa Korps Sukarela atau kita sebut istilahnya adalah KSR adalah kesatuan di dalam Perhimpunan PMI atau Palang Merah Indonesia yang dimana merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi anggota biasa Penghimpunan PMI yang menyatakan diri menjadi anggota KSR PMI dan memenuhi syarat menjadi anggota KSR PMI. Oke, mungkin dari penjelasan kesimpulan tadi Kak Vicky mau nambahin nggak? Oke, jadi KSR ini nggak hanya berada di lingkup perguruan tinggi Kak, tapi ada di lingkup markas, biasanya di PMI kabupaten. Nah, di situ ada di instansi atau perusahaan, di situ ada di lingkungan masyarakat, sama ada di lingkungan perguruan tinggi kayak kita ini, KM KSR PMI Unit UTM seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya Kak tambahnya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Kak Vicky mau kasih tambahan sedikit pesan nih buat para pendengar podcast di luar sana. Ya Kak, jadi saya pernah mendengar dan mengutip perkataan dari Pak Anies Baswedan ya, seperti ini. Relawan tidak dibayar bukan karena tak bernilai, tetapi relawan tidak dibayar karena tidak ternilai. Wow, memang bener banget nih, relawan tuh benar-benar tidak ternilai sekali. Oke, baik, terima kasih sampai di sini podcastnya kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau ada kekurangan. Kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan kami pamit undur diri. Saya Laila dan saya Vicky dari KSR PMI Universitas Trunojoyo Madura pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.